itu yang dikatakan oleh Pemda di medsos, di TV, Zaitun tertutup, susah masuk. Karena jalannya rusak tertutup. Jangan ditafsirkan. Kok membela sini? Jangan dibela lah. Adanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang terhormat Syekh Zaitun, Profesor Dr. Abdus Salam Rasidi Panji Gumilang, Kita Umi dan keluarga. Yang kami hormati Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur. Yang kami hormati Bupati Indramayu yang diwakili oleh Kabag Kesra beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Camat Gantar. Walaupun Ustaz Ali tidak kenal karena nggak pakai ini. Serta seluruh jajaran. Ketua Yayasan Pesantren Indonesia yang kami hormati, pengawas lembaga kesejahteraan Masjid Rahmatan Alamin yang kami hormati, serta hadirin, sahabat-sahabat, para eksponen, para kepala sekolah, para koordinator wali santri dan yang hadir. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bersilaturahim dengan yang terhormat Bapak Gubernur beserta jajaran. Untuk itu, mari kita mulakan acara ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk silaturahim. Yang pertama kami persilahkan kepada Bupati Indramayu yang diwakili oleh Bapak Kabag Kesra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirjen Komunikasi Pak Gubernur yang diwakili oleh Wakil Gubernur beserta jajaran, Camat Gantar, Bapak undangan sekalian. Terima kasih. Syekh, kami sudah diterima dengan terbuka di sini. Izin untuk berklarifikasi. Tadi pagi kita sudah bagi tugas Pak dengan acara protokoler dari Pak Wakil Gubernur, karena kebetulan saya sebagai Kabag Kesra hari Sabtu itu malam minggu itu ada acara keluarga di Gantar. Kebetulan nginep dan keluarga kita juga ada di Gantar. Tiba-tiba ajudan dari Bupati Kabupaten saya, Bapak harus menghadiri acara Pak Wakil Gubernur di acara FKPAI di Islamic Center. Akhirnya saya kontak juga dengan personil bagian Kesra. Izin Pak Wagub, jadi saya tadi tidak menghadiri acara di sana karena saya sudah mengucapkan ketika pada saat mau pulang ini kunjungan katanya ada Pak Wagub mau berkunjung ke Zaitun, sehingga maka Pak Kabag Kesra untuk mendampingi. Jadi persoalan uniform, ya, mohon maaf kami tidak membawa dan mempersiapkan. Maaf sudah. Dan insya Allah ini menjadi pertemuan yang sangat berharga sekali. Artinya menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih permohonan maaf sudah diterima. Baik, kami menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya yang bagian Kesra adalah yang bergerak di bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan. Selama ini emang jujur saya menjabat di bagian Kesra baru setahun lebih saja Pak. Lebih dan juga baru berinteraksi karena alhamdulillah merupakan sebuah pengalaman batin bagi saya yang luar biasa, bisa ketemu langsung secara fisik baik dengan Pak Uhu selaku Wakil Gubernur dan beberapa kali saya sudah pernah ketemu, dan sekaligus dengan Pak Habib Syekh Panji Gumilang yang namanya begitu tersohor apalagi di Indramayu, dan juga mungkin ini rekan kami adalah Camat Gantar. Insya Allah kita hanya menyimak Pak Syekh Panji Gumilang tentang seperti ini, dan terutama kita nanti akan menyimak apa yang nanti mungkin disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur karena kita sifatnya hanya mendampingi, dan insya Allah secepatnya ketika hari Senin kita akan melaporkan ke pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Barangkali itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila ada topik berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kalau pakai barangkali
itu saya bisa ngomong lagi. Jangan pakai barangkali kalau mau menyudahi. Oh, siap. Coba. Bahasa itu jiwa bangsa. Kalau barangkali itu belum pasti kan? Siap. Pastinya begini. Saya cukup sekian. Nah, Siap. itu saja. Konkret namanya. Jangan selalu barangkali. Indonesia itu harus dihadapi dengan konkret. Begini atau begini atau begini atau ini dan ini. Ini berbahasa supaya kita menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Bercakaplah dengan bahasa yang baik dan benar. Itu bahasa Indonesia. Supaya tidak terjadi, kita lebih cinta bahasa asing. Coba, Pak Intel kita yang dari Gubernuran, sampean maju ke depan, sekali-sekala, menjadi imam, terus sampean wairil maghdubi alaihim, bubar. Yang satu, wah ini apa ini sesat. Gara-gara wairil maghdubi. Karena panjenengan lupa kan? Bubar. Itu bahasa itu. Yang bahasa Arab begitu sensitifnya, tapi bahasa Indonesia diremehkan. Barangkali cukup sekian. Itu kan belum pasti cukup. Pegang bahasa Indonesia. Jangan terlalu bangga dengan bahasa asing. Kalaulah itu bukan bahasa keagamaan, saya lebih suka bahasa lain yang saya kuasai. Karena itu bahasa keagamaan. Dulu, sebelum Islam menyebar, tahun sekitar 1300-an, tatkala Cheng Ho datang, itu bahasa Cina. Adanya juga bukan Allah Akbar, bukan. Lai wa mencu chau pang. Dulu baru ada reformasi setelah Cheng Ho wafat oleh para wali. Mari kalau kita berbahasa keagamaan, gunakan bahasa Arab. Kalau pidato, gunakan bahasa lokal. Itu sejarah yang harus dikuasai oleh ekstra. Kan kesejahteraan dan keagamaan. Jangan ikuti yang berkembang di awang-awang. Kalau wahyu kan di awang-awang. Kalau belum turun ke darat, belum jadi wahyu. Setelah turun ke darat, maka keluarlah Al-Quran yang dibahasakan oleh Kanjeng Nabi. Maka keluarlah qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Sudah muttafaqun alaih. Kalau disusun oleh Bukhari, Muslim, kan ini tidak sahih. Masa ucapan Rasul yang wahyu kok tidak sahih? Karena ahli agama. Oh, enggak juga. Harus begitu. Ya sudah, lanjutkan. Terima kasih, Pak. Kalau Pak Camat jangan, karena bukan lembaga formal kan? Lembaga pembantu bupati. Kalau ini formal. Tahu ini bukan birokrat juga tahu. Ayo. Baik. Selanjutnya silaturahim dari Gubernur Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur pada Bapak Gubernur sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala hadis syaqalain wa ala alihi sayyidil faizin wa darwain amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Zaitun yang kita muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Syekh Haji Gumilang. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur, umat butuh beliau, negara dan bangsa butuh beliau, beserta ketua yayasan dan para pemimpin di keluarga besar Pondok Pesantren Al-Zaitun yang saya hormati dan yang saya banggakan. Dan juga yang saya hormati yang mewakili Bupati Indramayu, hadir Pak Kabag Kesra dan Pak Camat, dan juga hadir-hadirat yang tidak bisa saya sampaikan. Permohonan maaf Pak Kiai, Syekh, kehadiran saya mengganggu
aktivitas dan yang lainnya. Tetapi saya merasa bangga dan merasa bahagia, sekaligus merasa tersanjung. Saya bisa diterima dengan terhormat dan suasana yang seperti ini. Sangat dinas, sangat sigap, dan juga sangat luar biasa. Saya sendiri yang meluangkan waktu untuk bertemu dan menerima kehadiran saya. Mudah-mudahan kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran saya yang pertama yaitu ingin bersilaturahmi. Beberapa kapasitas mungkin saya hadir pada kesempatan ini. Yang pertama, kapasitas saya sebagai pimpinan di Jawa Barat, Wakil Gubernur, bersilaturahmi kepada pimpinan pondok pesantren, karena kita tahu umaro yang baik adalah umaro yang sering datang ke ulama dengan harapan barokah dan doa. Kedua juga saya hadir ke sini sebagai sama-sama pengelola pondok pesantren, karena beliau juga tadi sudah disampaikan bahwa saya juga orang pesantren. Juga yang ketiga, saya datang ke sini juga sebagai anak kepada orang tua, dan ini adalah yang paling kami hormati sehingga saya hadir dalam berbagai macam kapasitas pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah. Selanjutnya saya datang ke sini sebenarnya Syekh sudah yang ketiga kali dengan hari ini. Dulu saya datang ke sini dengan Pak Surya Dharma Ali. Saat saya masih menjadi Bupati di Tasik, beliau datang ke sini dengan saya, bahkan saya masih ingat salah satu keluarga Syekh dijadikan calon untuk anggota DPR RI pada waktu itu. Mudah-mudahan situasi dan keadaan dulu dalam bidang perpolitikan istiqomah sampai hari ini. Insyaallah. Yang kedua, di saat saya sedang ikhtiar untuk menjadi pimpinan di Jawa Barat, tapi saya belum bergabung dengan Pak Gubernur. Saya pernah datang ke sini tapi tidak bertemu dengan Syekh karena memang mungkin kesibukan dan yang lain. Dan yang ketiga, datang ke sini. Berarti pertemuan dengan Syekh saya yang kedua kali. Saya merasa senang, merasa bahagia, begitu akrab, begitu seolah-olah kedekatan saya dengan Syekh begitu emosionalnya dekat. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa beliau tahu tentang keadaan dan juga orang tua yang tadi sampaikan orang tua saya seperti itu. Maaf Pak, jangan seolah-olah. Oh, iya. Beneran. Oh beneran ya. Bukan seolah-olah tapi beneran seperti itu. Saya pada prinsipnya dengan Syekh mungkin sama, yaitu ingin mendapatkan ridho Allah dalam hidup ini. Alhamdulillah. Cuma sirot yang berbeda. Beliau dalam mendapatkan ridho Allah dalam rangka izzul Islam wal muslimin, sirotnya adalah lewat tarbiyah, lewat pendidikan. Tetapi sirot saya dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah, untuk izzul Islam wal muslimin, lewat siasah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kebersamaan siasah dan tarbiyah dalam rangka izzul Islam wal muslimin bisa bersatu dan mendapatkan kekuatan, karena memang tidak ada kekuatan tanpa kebersamaan. La Islam illa billah wa la quwwata illa billah. Hari ini memang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa menutup mata. Zaitun sedang viral, sedang booming. Berbagai macam penafsiran tentang lembaga ini. Tetapi saya selaku pemerintah tidak membuat kesimpulan yang berpihak kepada siapapun. Kami berada di tengah dan kami menghargai apa yang menjadi harapan, keinginan,
masyarakat dan yang lainnya, termasuk harapan dan keinginan serta ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Zaitun. Justru kehadiran saya di samping silaturahmi pada hari ini juga sebagai bentuk ucapan terima kasih pada Al-Zaitun yang sudah membantu meringankan beban pemerintah, khususnya dalam bidang pembangunan manusia seutuhnya, dalam pembangunan karakter bangsa. Tadi juga disampaikan tentang Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, dan yang lain. Dalam rangka mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, maka Al-Zaitun sudah hadir menjadi pilar bangsa, pilar negara untuk mempertahankan dasar negara Pancasila. Alhamdulillah. Al-Zaitun dipelajari pendidikan yang bersifat duniawi, di Al-Zaitun dipelajari pendidikan yang bersifat ukhrawi, sehingga apa yang menjadi visi misi Pak Gubernur Jawa Barat, yaitu tentang Jabar Juara Lahir Batin, kufu dengan pendidikan yang ada di sini dalam rangka fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Begitu juga dalam bidang dunia pendidikan. Pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah. Hak bagi masyarakat untuk menerima pendidikan. Tetapi pemerintah terbatas kemampuan, anggaran, SDM ataupun personil dan yang lain. Tapi di Al-Zaitun di sini, ribuan siswa-siswi dididik di sini. Dan juga hebatnya, Al-Zaitun sekalipun melaksanakan proses belajar mengajar, ada pendidikan di sini yang merupakan tanggung jawab pemerintah, tidak merengek kepada kami selaku pemerintah untuk meminta operasional, minta bangunan dan yang lainnya. Bahkan di sini sarana dan prasarananya lebih bagus dibandingkan dengan yang lainnya. Alhamdulillah. Nah, karena itu saya kehadiran ke sini juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Al-Zaitun telah membantu pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang tidak punya syahadah jadi punya syahadah, yang tidak punya ijazah jadi punya ijazah, yang tidak bisa baca jadi bisa baca, yang tidak bisa sholat jadi bisa sholat, yang tidak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Dan ini sebenarnya tanggung jawab kami selaku pemerintah. Maka Pak Gubernur menyampaikan kepada kami untuk bersilaturahmi kepada Syekh dan juga sekaligus mengucapkan salam dari beliau. Alaika wa alaihissalam. Kemudian juga harapan kami Pondok Pesantren Al-Zaitun terus bisa kerjasama dengan kami pemerintah. Mungkin selama ini kami belum bisa memberikan yang terbaik apa yang diinginkan. Hanya BPMU yang ala kadarnya dibandingkan dengan honor para guru, sarana dan prasarana ini tidak sebanding dengan apa yang diberikan Al-Zaitun terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kebersamaan dan bangunan komunikasi antara kami dengan pihak Al-Zaitun ini ingin tetap istiqomah, ingin tetap berjalan dengan baik. Kemudian juga mudah-mudahan yang ramai isu-isu dan yang lainnya yang sekarang seperti itu ya segera mungkin segera berakhir, karena memang tidak bisa dipungkiri ada juga dengan adanya isu seperti itu nama pesantrennya juga kena, sehingga orang terkadang menyamaratakan padahal belum tahu sebenarnya apa yang terjadi di sini. Saya tadi sebelum ke sini juga berbicara dengan pihak Kemenag, sudah ke sini, berbicara dengan yang lain sudah ke sini. Jadi sebenarnya apa yang menjadi isu-isu yang di luar, nah ini juga perlu di clear kembali sehingga mungkin masyarakat hari ini di Jawa Barat khususnya tidak membuat sebuah stigma-stigma yang kurang baik, padahal sebenarnya mungkin mereka hanya tahu di medsos, tahu hanya sepotong-sepotong dan yang lainnya. Contoh tadi, saya berbicara dengan pihak Kemenag tentang, mohon maaf Pak Syekh, ada katanya Madhab Soekarno, oh kan ini sudah ada yang ini gitu kan, oh ini dalam bidang ini. Ada juga tadi pada Soekarno, jadi saya bicarakan
dengar dari Syekh Madhab Soeharto, Madhab Bung Karno, saya sudah tahu sebelumnya, tadi disampaikan itu tidak ada permasalahan sebenarnya kan dengan, tapi kan kalau diterima sepotong-sepotong dengan yang lainnya sehingga terjadi hal yang khawatir ada penilaian yang kurang baik sehingga nama pesantren juga kurang baik, pada sebenarnya tidak seperti itu. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mendiskrediitkan komunitas kami, karena kami adalah komunitas pesantren sama juga dengan Al-Zaitun di sini. Terakhir, saya mohon doa restu Kiai tentang kepemimpinan di Jawa Barat, Muhammad Ridwan Kamil sebagai gubernur, mudah-mudahan maslahat manfaat kepemimpinan saya mewakili beliau juga, mudah-mudahan kami bisa membawa arah yang baik memimpin di Jawa Barat untuk menuju Jawa Barat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saja saya sampaikan. Mohon maaf mungkin saya banyak salah karena memang kealfaan kami, kebodohan kami dalam menyampaikan, ingin hati memeluk gunung apa daya tahan untuk sampai ingin menyampaikan perkataan dan kata-kata yang baik, yang pas, tetapi mungkin kebodohan kami yang takut tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Selanjutnya silaturahim dari Syekh Al-Zaitun pada Al-Karom Syekh Al-Zaitun. Saya harus berdiri menghormati pimpinan wilayah Jawa Barat. Kalau saya duduk, itu namanya kurang penghormatan. Karena sholat itu ada berdiri dan ada duduk di akhirnya. Jadi saya mengikuti teori sholat dan praktek sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allah Jalla Jalaluhu. Wa musalla alaihi Muhammadun wa alihi. Wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu wa ba'du. Usim wa iyyakum taqwa. Laqad faza man ittaqa wa khusukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Yang kita semua hormati Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Wakil Gubernur dan bapak-bapak dari pemerintah daerah mewakili Bupati, terima kasih, dan seluruh staf dari Gubernuran yang ikut bersama dengan Pak Wakil Gubernur yang saya hormati dan saudara-saudara. Kita mengucapkan terima kasih atas kunjungannya dan bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan untuk semua kita, termasuk Pak Wakil Gubernur dan Wakil daripada Bupati yang bisa mengadakan ijtima atau jumu'ah, perkumpulan yang seperti ini. Saudara-saudara, sebagai lembaga pendidikan, kita yang hadir ini pelaku didik semua. Ada yang guru, ada yang kepala sekolah, ada yang bagian administrasi, ada wali santri, ada wakil santri. Seorang pendidik yang pertama kedepankan contoh. Sekarang kita sedang tampil untuk mengedepankan contoh. Contoh apa? Contoh yang baik. Kemudian seorang pendidik harus punya kesabaran. Karena dalam mendidik itu ada risiko. Bukan risiko keuangan, bukan. Itu gampang dicari kalau uang. Tapi risiko apa yang kita lakukan boleh jadi ada yang sepakat, boleh jadi juga ada yang berlainan dengan itu. Maka dalam kehidupan itu antara baik dan tidak baik itu selalu tampil. Dan pendidik harus bisa memanage semua itu. Ini teori ilahiyah. Baik itu adalah hasanah,
lawan dari baik adalah sayyi'ah. Maka pendidik harus bisa memanage itu. Harus bisa mengatakan atau menampilkan ini baik, ini tidak baik. Dan bisa menyampaikan tidak sama antara baik dan tidak baik itu. Tapi ini diperlukan pendidik yang mempunyai jiwa besar dan kesabaran. Sebab apa? Teori ilahi mengatakan ujungnya nanti akan menjadi pendukung daripada lembaga pendidikan yang sedang berjalan. Nah, itu panjang. Waktunya panjang. Buktinya 21 tahun, hampir 24 ya, 24 tahun kita berjalan, kok baru hari ini ada timbul yang dikatakan oleh Pak Wakil Bupati tadi. Macam-macam tadi ya. Wakil Gubernur, maaf. Baru timbul. Di situ saudara sebagai pendidik dan kita pelaku didik, ini harus bisa membaca. Sekalipun yang timbul itu di awang-awang. Andainya wahyu, itu belum turun kepada nabinya. Karena nabinya tidak di awang-awang toh. Nabi itu ada di daratan. Kalau sedang ke laut, naik perahu. Seperti dulu Nabi Musa juga terkadang naik perahu, terkadang membelah laut, terkadang lain-lainnya. Nah, kita harus tampil dengan smart dalam mendidik ini. Artinya khuluq mumtaz, khuluq mumtazat. Itu namanya penampilan yang smart. Gimana penampilan smart? Bisa mengatakan dan menyampaikan dan melakukan tidak sama antara baik dan jelek. Nah, bagaimana supaya bisa dipahami baik itu baik, jelek itu jelek? Idfa' billati hiya ahsan. Tampillah wahai pendidik dengan cara yang smart tadi. Tidak hanya cukup baik, enggak cukup. Yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Awalnya la tastawi al-hasanah wala sayyi'ah. Enggak sama, baik dan buruk itu di mana-mana enggak sama. Laksana siang dan malam, beda sama sekali. Sekalipun diciptakan lampu yang secukupnya tetap malam. Yang jelek itu sekalipun di frame dengan frame yang indah tetap jelek. Pendidik harus bisa menyampaikan itu. Idfa' billati hiya ahsan. Saya mengucapkan ayat ini karena wakil bupati ini hafil Quran. Wakil gubernur. Nah, saya saking cintanya pada bupati, walaupun tidak pernah datang, datangnya hanya wakilnya saja, pun mendadak tadi kan. Selalu disebut. Kalau camat, nah memang staf dari bupati. Itu maaf kalau sering mengucapkan wakil bupati. Maka sering-sering sini supaya jadi ucapan wakil. Idfa' billati hiya ahsan. Tampillah dengan yang smart, lebih dari baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka nanti satu saat itu tidak usah ditentukan waktunya. Mata saat. Kul ilmuha indallah. Yang mengetahui semua itu Allah. Siapa Allah? Allah memiliki petugas-petugas di darat ini dan di laut dan di mana-mana. Sa'ah. Jadi, fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, ini fajriyah ini. Sekonyong-konyong atau tahu-tahu. Orang yang belum paham tadi, yang kata Pak Wakil Gubernur, bukan bupati lagi, menyampaikan yang macam-macam, itu bukan musuh, bukan. Belum tahu. Fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, sekonyong-konyong antara kita dan orang yang belum tahu tadi, belum mengerti tadi, ka'annahu waliyun hamim, akan menjadi waliyun hamim. Penolongkah dia,
pengikutkah dia, pembantukah dia, yang sangat dekat. Orang yang tadinya nggak paham, kita tampil dengan smart, dengan aksan, maka orang itu akan melihat, oh begini loh. Dan itu nggak usah ditunggu waktu cepat atau lambat, sampaikan saja gagasan. Gagasan itu bisa menerobos dinding pun bisa tidak ada itu, karena di belakang kita punya gagasan. Maka itu orang mengatakan roh sak durunge winara. Tahu sebelum terjadi, karena gagasan itu menerobos. Tanpa harus duduk jadi wakil gubernur kah, jadi camat kah, jadi bupati kah. Duduk di sini saja kita bisa menerobos. Karena apa? Punya gagasan. Dan yang seperti ini, sikap yang seperti ini nggak bisa dipegang oleh orang yang tidak punya hadzun azim. Apa hadzun azim itu? Jiwa besar. Saudara-saudara yang pelaku pendidik ini, kalau dengar itu baru di awang-awang. Tinggal kita ngasih label saja yang begini itu apa. Yang di awang, yang bisa hidup di awang-awang itu apa? 1 jin. 2 setan. 3 iblis. Yang paling tinggi malaikat. Malaikat tidak bisa menjelma menjadi manusia. Kalau setan sangat pinter, bisa masuk ke lembaga wakil gubernur, bisa masuk ke lembaga pemerintahan kabupaten. Karena setan itu kan tidak punya pijakan, tidak punya tanah. Yang punya tanah itu manusia, masuk. Tapi tidak mungkin yang namanya pimpinan daerah Indramayu dan pimpinan Provinsi Jawa Barat bisa dimasuki setan. Sekalipun tadi belum tegas kan? Dengarkan, kami lembaga yang berdiri di tengah-tengah. Tidak mengatakan benar, tidak mengatakan salah. Begitu toh? Kita dengar tadi kan? Di mana Pancasilanya? Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa menyampaikan pada rakyat kalau jadi pimpinan yang begitu itu nggak benar, Mas. Kan di Jawa Barat nggak ada emas toh. Indahnya orang Jawa itu punya emas. Orang Jawa Barat bukan begitu, Kang. Kalau orang Banten lain gitu, rok. Saya ini Banten. Bahasanya orok saya gitu. Mana dia rok? Itu tuh orang Banten. Kalau ketemu dengan orang Tasikmalaya, wah kasar amat. Lah itu budaya kami. Kalau manusia yang adil dan beradab bisa menunjukkan ini nggak baik, Mas, dan ini yang baik. Iya kurang saya, Akang. Iya nu saya, Dik. Jangan membiasakan berdiri di tengah-tengah sambil tidak menilai. Wasit berdiri di tengah-tengah. Tapi tatkala U22 diserampak, prit. Untuk manusia yang adil dan beradab, kartu merah. Itu hebatnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalami Pancasila, Pak Wakil Gubernur. Jangan diucapkan Pancasila itu, laksanakan dan gerakkan menjadi darah daging yang di otak sini dan menjadi kerinduan yang nggak pernah putus yang ada di roh kita ini. Maka merdekakan kita ini. Merdeka fikih, merdeka ilmu, merdeka roh. Pancasila mengajarkan itu. Satu saja yang tadi saya dengar itu. Satu saja. Bukan salah itu, bukan. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Supaya tatkala tampil sebagai pimpinan wilayah atau daerah atau gubernuran, menunjukkan kalau Jawa Barat kan nggak boleh bahasa Jawa, kecuali kalau di Indramayu ngomong Jawa, Pak, jangan ngomong Sunda terus. Yang dipimpin Jawa Barat itu ada yang berbahasa Jawa, ada yang Jawa Reang, ada yang Jawa Reh. Harus belajar bahasa.
Jangan mentang-mentang orang Sunda datang ke Cirebon, datang ke Indramayu, ngomong Sunda, nggak paham orang Indramayu. Sama dengan kita ini jangan menjadi ayam yang mengerami 2 telur. Telur bebek dirami, telur ayam dirami. Dua-duanya lahir. Sang ayam tatkala melihat anak bebek yang dia lahirkan itu terjun ke sungai atau terjun ke air, dia membludak. Wah, 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 wah. Karena tidak mengerti bahasa bebek. Apa kata sang bebek? Ngomong kotok siak. Pakai Sunda itu, bebek Sunda ini kan. Ngomong kotok siak, aing bebek lain ayam gitu. Maka harus dipelajari. Gimana mempelajarinya? Supaya ayam bisa berbicara ayam, bebek bisa berbicara bebek. Buatlah penetasan bebek itu jangan di binatang. Teknologi. Maka selamanya kita paham. Ini contoh. Contoh kecil saja, jangan terlalu besar-besar. Sama dengan saya ditanya, kok sholatnya jarang-jarang? Saya suka jengkol. Yang sana suka petai. Nanti berdekat-dekat, Allahu Akbar, dalam hati bom jengkol. Ganggu sholat orang. Maka jarang-jarang. Sudah panjangkan saja ini ahli fikih. Kalau Syekh ini, fikih itu sudah kelewat. Maka sosiologi yang perlu ditampilkan. Kalau fikih itu gampang. Ibtidaiyah, tamat sudah tahu fikih. Jadi kalau sekarang itu bahasanya fikih, maka kata Pak Wakil Gubernur, nah, harorok kumaha itu roh. Wayah kieu bakas fikih wae. Ira bakas kemajuan negara. Negara itu tidak fikih. Fikihnya fikih sia-sia. Sekarang itu bukan zamannya fikih bagaimana takbir, bagaimana. Semua sudah bisa. Karena sekolah dasar. Sudah, jangan ngomong fikih lagi. Ini hanya mengulas saja. Jadi ini nanti sampaikan. Dan mumpung Kesra membidangi. Supaya enggak seperti yang disampaikan, siapa itu enggak tahu, tapi mewakili Pemda. Ngomongnya bukan ngawur, tapi ruang. Tahu ruang. Kalau dibaca dari kiri ngawur. Kalau dibaca dari kanan ruang, seakan-akan ada di ruang Indramayu. Baca dari kiri karena kita membaca apa saja dari kiri toh. Ruang. Kalau dari kanan itu hanya Arab dan Ibrani. Arab itu kalau dikasih tak marbutoh jadi Arabah. Gerobak. Mengapa gerobak? Karena wilayahnya besar. Maka bahasanya agak halus. Arabiyah. Gimana dan Ibrani yang saudara misalnya itu? Dia nyebrang sungai Ifrat dan sungai Dajlah. Maka dinamakan Ibrani. Tukang nyebrang air. Maka bahasanya bahasa yang berbau air. Kan tukang nyebrang. Kalau Arab tidak pernah eksodus kemana-mana. Kalau Ibrani kemana-mana. Sampai jadi dimusnahkan di Jerman itu. Bahasanya Ibrani. Dan itu bahasa sama. Satu Arabi, satu Ibari. Satu tukang mengelana, satu tukang menyeberang. Maka bahasanya Ibraniyun, yang satu Arabiyun. Nah, ini perlu dipahami. Maka tadi adalah haula wala quwata. Coba kalau orang Ibrani bagaimana itu? Lo bi khair, lo bi quwah. La haula wala quwata. Mendengar begitu kaget. Lah mbok yo ojo kaget. Intinya sama. Entong kaget wae, setik-setik kaget katubul kretan kek. Duanya gumunan. Nang ngono wae kok gumun, sakitu wae kok heran kumaha rok.
kumaha menyantren nak kisah gitu baik. Heran. Aduh, kumaha itu si orang. Kan gitu. Kata orang Sunda dari Banten. Jadi seperti itu. Antara Arab dan Ibrani. Kok saya menceramai Ibrani bagaimana? Lah, namanya inilah setting pendidikan global. Inggris saja diajarkan. Inggris itu bahasa siapa? Bahasa manusia. Cina saja di sini diajarkan bahasa siapa? Bahasa manusia. Bahasa Indonesia diajarkan kenapa? Bahasa manusia. Karena perintah ilahi itu ya ayyuhan nas. Karena ini di hadapan kiai ya harus pakai Arab. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saling bisa mengadakan introduction. Tuh, kalau bisa introduction, apa itu? Kenapa? Belum global. Maka pendidikan di sini global education. Global education itu sama dengan international education. Itulah rahmatan lil alamin. Ngomong rahmatan lil alamin, baru dengar bahasa Ibrani saja macam-macam. Ini belum rahmatan lil alamin. Wah, itu bertentangan dengan Indonesia. Mana ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa iya susuh. Apa susuh itu? Imah burung. Nah, ini tak bahasa Sunda Bapak. Tempat burung bersarang. Sarang nggak? Sayang dah. Eta. Eta mah sayang agama. Nah, tatkala kita bahasa Sunda, orang Melayu mendengar, oh sayang agama ya. Beda, otaknya beda. Ini sedang bicara bahasa Sunda. Ketuhanan yang Maha Esa eta teh sayang kangge sedaya agama. Karena sedaya agama teh ngaimani Gusti Nu Maha Suci, kata orang Sunda. Gusti ingkang Maha Luhur. Maka orang Sunda tatkala sambat pada Allah, "Duh Gusti," yang begitu kafir. Lah kan, Masya Allah kalau itu dikafirkan. Apa kata orang Jawa? Sama. Karena induknya awalnya sama. Aduh, Gusti. Oh, Gusti Allah. Memang nyebut Allah terus bukan Islam. Jadi, pahami ketuhanan yang Maha Esa seperti budaya bangsa Indonesia. Indonesia ini ada bermacam-macam. Oh, Yahudi kan tidak boleh, tidak ada yang melarang. Pancasila tidak melarang. Karena itu agama ilahi. Nah, tatkala kita sudah masuk ke dalam sayang eta manuk. Manuk itu agamanya. Nyayang dina eta sayang. Maka yang dinamakan nilai-nilai dasar negara yang 5 itu atau Pancasila itu universal. Ini harus disyukuri bangsa Indonesia punya dasar yang universal. Apa universalnya? Ketuhanan yang Maha Esa itu universal. Bukan milik kita yang katanya Islam saja, universal. Siapapun boleh hidup. Agama apapun boleh hidup. Sampai agamanya orang yang tidak beragama pun boleh hidup. Mana akan? Ya tidak beragamanya itu. Dia punya Tuhan apa tidak? Ya Tuhannya yang tidak punya Tuhan itu. Maka nilai ketuhanan itu luar biasa. Luar biasa. Global. Internasional. Syamil. Universal. Maka pendidikan yang ada di dalamnya segala macam itu dinamakan university. Kemudian kemanusiaan yang adil beradab. Dunia manapun yang dituju, kemanusiaan yang adil beradab. Dunia manapun menginginkan persatuan bangsanya. Dunia manapun mengenal kerakyatan.
dunia manapun menginginkan kesejahteraan universal, membanggakan. Siapa yang membuat? Kalau sekarang itu bocil yang membuat itu. Bocil yang penuh otak. Bocil yang rohnya tinggi. Bocil yang penuh ilmu. Coba bayangkan. Ketika itu orang-orang seperti Muhammad Rum, umurnya baru likuran. Kasman Singodimejo. Ini yang saya tahu. Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Umurnya masih tahun 28, lahirnya tahun 27 kan 21. Kemudian yang dari Cina itu, siapa itu namanya? Yang rumahnya dipakai. Menciptakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Bocil itu. Kalau kita ukur hari ini, Pak Wakil Gubernur umur 53, kalah oleh bocil zaman tahun 28. Pak dari Pemda 54. Gagahan bocil tahun 28 kan? Sudah bisa menciptakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Sebelum ada itu, masing-masing membanggakan. Jong Islami Tenbon, Jong Java, Jong Sunda, Jong Sumatera, Jong Kalimantan, Jong Maluku. Kalau kita begitu, nggak punya negara. Mari kita supaya punya negara. Maka duduk bersama. Keluarlah yang namanya Sumpah Pemuda. Jadi Indonesia ini luar biasa. Baru menyusun seperti apa Indonesia yang kita cita-citakan. Nggak usah buat apa-apa lagi sekarang itu. Lakukan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Itulah Indonesia yang dicita-citakan. Sekarang saya bertanya pada Pak Wakil Gubernur. Sudah hafalkah Indonesia Raya 3 stansa? Yang biasa aja. Bukan yang biasa, sudah hafal belum? Belum. Bagus, berarti mau menghafal. Kalau mau jadi gubernur, hafalkan 3 stansa itu. Kalau minta tausiah kepada saya, kalau mau jadi gubernur, hafalkan 3 stansa itu. Yang pertama stansa 1, Indonesia tanah airku, bukan negaraku. Beda dengan Malaysia. Kalau Malaysia, negaraku, tanah tumpahnya darahku. Indonesia tidak. Karena perjalanan sejarahnya beda. Maka kita di sini, Indonesia tanah airku. Di dunia tidak ada itu menamakan negaranya tanah air itu. Hanya di Indonesia. Mengapa? 75% itu air. Daratnya cuma 25%. Maka darat dijaga, air dijaga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Dan seterusnya. Yang kedua, seperti apa sih hebatnya Indonesia ini? Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Kalau ada orang yang ingin jadi bangsa Indonesia sementara, jangan diterima. Mengapa? Nanti kekayaan dan kemuliaan Indonesia dibawa ke negerinya. Di luar Indonesia. Nah, kalau gubernur belum memahami 3 stansa ini, belum mengerti Indonesia. Kalau Pak Wakil mau mencalonkan jadi gubernur, minta dukungan, bukan dukungan, minta dipilih ke sini, syaratnya cuma 1. Hafal itu dan bisa menerangkan. Saya pilih. Ya. Saudara-saudara memilih juga nggak? Siap. Ya. Itu. Tapi syaratnya itu, kalau belum untuk apa? Belum ngerti Indonesia. Belum nasionalis. Gimana? Belum nasionalis. Bukan, belum mengerti. Kalau nasionalis bisa diucapkan. Yang ketiga apa?
Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Dan kalau sudah begitu, nggak ada yang sulit-sulit itu, nggak ada. Bukan Yaman negara kita itu. Bukan juga Shanghai. Indonesia Raya. Nah itu saja tugasnya. Tadi kan sudah kedengaran kan? Mau menjadi gubernur Jawa Timur atau Jawa Barat? Jawa Barat. Yang jelas kalau Jawa Timur nggak diterima. Itu jangan pernah berangan-angan menjadi gubernur Jawa Timur. Kalau Jawa Barat niatkan. Saudara-saudara, jangan pernah mendukung, jangan pernah memilih calon gubernur yang tidak bisa memaknai Indonesia Raya 3 stanza. Kan enak toh syaratnya? Enggak pakai dimintai uang. Zaitun cukup. Tapi kalau diberi nggak menolak. Cukup. Kalau nggak cukup nggak bisa begini. Tapi BOS pun diterima. BOS terbesar di Indramayu ini Zaitun. Namun BOS itu adalah pelicin perjalanan. Mengapa? Kemarin Pak Dahlan Iksan mengatakan, kesini beliau, pada waktu beliau memimpin BUMN, itu anggarannya 200 triliun. Per tahun. PLN ya? Ya, antara dua itu. Itu kan berarti menanya, karena saya ini roh sak durungi winoro. Nada begitu berarti bertanya, Zaitun ini berapa? Kecil. 1 tahun perputaran untuk pendidikan, pembangunan dan lain-lain itu hanya 598,2 meter saja. 1 tahun cuma 598,2 meter. Tidak ton. Kalau Pemda kan ton. Mau kabupaten kah, mau provinsi, ukurannya ton. Lah kami cuma meter. Cuma metrik ton. Nah gitu. 1 metrik ton itu sama dengan 4 kubik. 1 kubik tinggal menengok BD-nya berapa. Kalau ikan BD-nya 0,8. Kalau batu BD-nya 1. Besi BD-nya 1. Kayu ulin BD-nya 1,2. Kalah ini. Gimana Pak? Paham, saya kalah. Jangan ngomong kalah. BD, berat jenis. Maka, karena kita mencari BD yang tinggi, walaupun angkanya rendah, tapi BD-nya tinggi. Membangun Zaitun, putarannya 598,2 meter, dibuat, dikerjakan, dipakai, tapi nggak habis. Tahun depan dibuka lagi, apa namanya, bukan anggaran, yang di bank itu apa namanya? Bukan. Rekeningnya dibuka. Loh, kok nambah? Sudah digunakan kok nambah? Nah inilah orang yang tidak paham. Seperti tidak pahamnya Musa kepada Nabi Khidir. Kenapa kapal kok dihancur-hancurkan? Nanti jangan bertanya sekarang. Akhirnya kan pisah. Karena kamu tidak bisa sabar menunggu. Tapi pisah itu diterangkan satu persatu. Nah, sekarang juga Zaitun begitu. Mengeluarkan uang 589,2 T per tahun. Lah kok ujungnya rekeningnya nambah. Inilah manajemen. Kalau hanya menggunakan anggaran, siapapun bisa. Siapapun bisa. Lu datang, dihabiskan. Malah kadang-kadang supaya tidak habis semuanya, korupsi supaya habis.
Kan prakteknya banyak yang begitu, tapi saya pesan pada panjenengan, isin orang Jawa Barat, lamun aya intrik atau tanda-tanda korupsi, isin orang. Era Kagusti mah pasti, tapi era lamun orang Jawa Barat, pesantren, kok terindikasi barang yang tadi itu. Cuan, wayahna, entong caket bentong. Umpami hal caket, kasih tahu panjiku, ini boleh nggak? Ulah, nah. Ya salah semua orang lahir tiheula kan, anjeunna lahir panderi, atau manggil anak ya, tenang naon ieu dia anak umurnya sami, entong anak wayahna, sugih mah gampang. Kecukupan harta itu gampang, asal getruk bumi 3 kali dapat. Pak Wakil Bupati sekali-sekali getruk bumi 3 kali. Aduh, saking cintanya Bupati yang belum pernah datang ini. Doanya sih, ilmunya jimat dikasih, biar banyak duit. Jadi getruk bumi 3 kali. Badhe naon? Wah, waduh. Hayang sugih. Gampang. Kan nanti pertanyaannya, jawabannya gampang. Nuka hiji, iman anjen tancapkan. Bang ulah kabita kanu leletik gitu. Ari hoyong nyandak, teh itu gampang. Alit. Nuka 3, nuka 2, gedruk nuka 2, ilmu. Tambah ilmu. Nuka 3, bebaskan pikiranmu supaya tidak cenderung kepada itu. Setelah itu selesai jadi wakil gubernur, hoyong pada wakil jadi nomor 1 di Jawa Barat, gampang karena sudah punya kebebasan di ruhnya, kebebasan di fikirnya, kebebasan di ilmunya. Dan ilmu itu gampang. Pengalaman yang sudah kita miliki, tanamkan sensitivitas yang tinggi, itu akan menjadi ilmu. Seperti itu. Sampai di mana tadi? Yang belum nyambung yang mananya itu? 3 bebas. 3 kebebasan, bebas pikir ilmu. Sudah, itu ya sudah. Tadi itu ayat yang mana yang diterangkan tadi? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun sudah. Wa ma yulaqaha illal ladzina wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hazzin. Semua itu kalau menghadapi problem ditancapkan sabar. Sabar itu bukan menyerah. Idfa billati hi ahsan. Dihujat begini, apalagi yang menghujat di awang-awang belum jadi manusia kan itu. Tampilkan yang baik saja. Pendidikan yang baik adalah anak-anak ini harus cukup makan. Dan makannya jangan beli. Nanam sendiri. Masaknya jangan beli. Masak sendiri. Ukurannya jangan ikut orang. Ikut ukuran kita. Maka menjadi manusia yang sehat. Karena untuk menuju kepada cerdas itu sehat dulu. Tidak stunting. Coba 68% kurang gizi. Baca 1 bulan yang lalu di Kompas. Mau diakui ya bagus, tidak diakui nggak apa-apa. Kalau ingin bangsa ini nggak maju, harus diakui. Kemudian datang lagi stunting. Wah ya gini kok ayah stunting, orang kuntet. Kalau dulu ada wajar saja, penghasilannya segobang. Nah sekarang nggak ada gobang. Sekarang gobangnya diganti, go to bank, go to bank. Artinya simpanannya di bank. Jadi bisa jadi cerdas. Kalau manusia itu sudah sehat dan cerdas, bisa menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sekarang nampak belum turun ke bumi ya, orang yang seperti itu menandakan belum sehat. Asupannya belum menurut asupan manusia sehat. Belum cerdas, maka ungkapannya tidak manusiawi, tidak berbahasa manusia.
berbahasa non-manusia. Maka tanamkan takwa. Sekarang takwa, mudah-mudahan Pak Wakil Gubernur kita ini tidak searah dengan yang saya ceritakan. Coba pesan di masjid itu kalau orang khotib, ittaqullah saja kan, ittaqullah haqqa tuqatih. Sudah benar. Namun sangat kurang. Itu individu. Ittaqullah haqqa tuqatih untuk individu. Bagaimana dengan sosial kemasyarakatan? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Tidak pernah ditausiahkan di mimbar Jumat. Maka fitnah melayang-layang, untung belum masuk ke tanah air Indonesia, baru di awang-awang. Sebab walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kalau masih di awang-awang belum, masih di awang-awang belum membumi. Kalau sudah di bumi, bisa jadi kalau sudah memegang itu tadi dasar dukdeng. Ora tedas sahabat paling pandai, sisa ning gurindo. Ditombak, diserang, lakak-lakak. Disuduk, mantuk-mantuk. Dikdoyo tanpa guru. Kan begitu kata dalam Asep Sunandar Sunan. Maka rezekinya bro dipangkok, bro dijuru, ngalayak di mana-mana. Murah sarwati nuku, subur sarwati nandur. Itu hasil daripada mendalami dasar negara kemanusiaan yang adil dan beradab. Wa ma yulaqaha lilladzina sabaru. Kemudian takwa yang ketiga, wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Sekarang api neraka itu dari mana? Enggak dari batu karena belum menurunkan batu kan. Manusia. Yang melahap-lahap di angkasa itu siapa? Manusia. Maka takwa, anjuran takwa itu di tiga. Ittaqullah untuk pribadimu, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, sosial masyarakat, wattaqu an-nar allati waquduhan nas wal hijarah, juga sosial masyarakat. Wa may yulaqaha illal ladzina sabar, itu sabar. Wa may yulaqaha illa dzu hazzin alim, yang punya jiwa besar. Jiwa besar itu perlu keberanian yang terukur. Maka doa terakhir itu kan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wal jubun itu bukan hanya dungu, pengecut. Maka harus dari syaja'an, suja. Orang berani itu punya pijakan. Kalau tidak punya pijakan bukan berani. Modal dengkul untuk meraih yang besar nggak bisa. Orang berani itu ada ininya, ada ilmunya, ada jiwanya. Jadi berani itu perlu ditanamkan. Yang bisa menanamkan di mimbar politik, gubernur itu politik. Dan ada dua, dalam kehidupan sosial itu ada dua, lembaga politik dan lembaga karismatik. Lembaga politik inilah yang harus membolak-balik. Maka doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ini doa orang politik ini. Hai Tuhan, tetapkan siasat kami ini pada prinsipmu, prinsip bangsa Indonesia 5 yang disebut orang Pancasila. Jadi ini saya sedang memberikan tausiah tentang ketanah-airan dan tentang kepancasilaan untuk calon. Ingat syaratnya kita memilih apa tadi? Ini baru muqaddimah halaman 10. Dan kan muqaddimah yang kita punyai itu
khairun min alfi syahrin. 1000 bulan. Ini baru 10 halaman. Kalau nggak sering-sering datang ke sini, ya nggak sampai alfa syahrin. Sering itu bukan berarti terus datang ke sini diberontak nanti oleh masyarakat Jawa Barat. Lah kok kantornya di Al-Zaitun? Artinya pikiran kita itu selalu nyambung. Kalau ada ini itu jangan nanya supaya tidak keblusuk. Zaman hari ini kan zaman hutang sebanyak-banyaknya, korupsi secukup-cukupnya. Ini zaman sekarang, Pak. Tapi jangan ikut. Naronggo Warsito pernah memberikan sabda. Menangi zaman edan, ewo ing pambudi, yentan milu edan ora keduman, eling-eling sira menusa sak bejo-bejane wong kang edan, isi bejo wong kang eling tur waspada. Ini hadis juga, hadis Jawa namanya. Jangan hanya hadis dari Yaman yang diimani. Hadis dari Rusia. Hadis dari Persia. Hadis dari Jawa juga punya hak untuk menceritakan itu. Sak bejo bejane wong kang edan, isi bejo wong kang eling tur waspada. Sabagja bagyakna anu edan. Luweh bagja jalmi anu sarwa eling lur waspada. Sakitu Indonesia Jawa Sunda. Nah, jangan panjang-panjang dulu. Nanti nggak sering ke sini. Nanti pikirannya tersembunyi terus. Ya, ini saja dulu. Kalau ini saya sampaikan, mengapa? Karena Pak Wakil Gubernur mewakili gubernur datang ke tempat pendidikan yang di wilayahnya. Sangat terpuji yang sudah datang Departemen Agama, baik itu kabupaten maupun provinsi. Sekarang dikuatkan oleh wakil gubernur atau gubernur. Bagaimana dengan majelis ulama? Biar berteriak saja. Di sini bukan wilayah majelis ulama, wilayahnya Departemen Agama dan gubernur dan bupati. Majelis ulama itu kan menunjukkan ini halal, ini haram, yang belum tentu. Terorisme kan nggak boleh. Di mana yang tertangkap oleh Densus 88? Coba, Pak Wakil Gubernur bisa menjawab nggak? Kalau bisa menjawab, saya pilih. Yang ditangkap oleh Densus 88, lembaga yang memberikan fatwa, di mana itu? Gimana? Yang ditangkap ini baru kemarin, 2 tahun atau setahun? 2 tahun yang lalu. Pemberi fatwa ditangkap oleh Densus 88. Ya, di mana itu? Lembaganya saja. Iya, tuh pelan-pelan kan. Wakilnya kedengaran, tapi bahasa yang itu tapi paham. Karena apa? Satu hati. Terus menetapkan bahwa lembaga itu ada terorisnya, apakah orang itu yang harus ngomong? Indonesia ini punya untuk menangani teroris bukan polisi kriminal, tapi polisi Densus 88. Tidak pernah masuk ke Al-Zaitun, nyambang saja tidak lah. Untuk apa disambangi di sana? Toleransi dan damai. Yang tidak toleransi dan damai itu membuat ketetapan halal haram. Sedangkan Quran itu sudah dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia. Fikihnya lebih fakih wakil gubernur daripada orang yang nggak ngerti fikih. Di sini nyambang saja, nggak mau. Untuk apa disambangi? Nggak ada apa-apa. Nah di sana yang menyembunyikan, kok dicokok pusatnya, Pak?
Terus turun ke tingkat gubernur, nyebrang sedikit, Banten, ketemu 2 yang dicokok itu. Lembaga yang seperti Pak Wakil Gubernur ungkapkan. Saya nggak pernah mengungkapkan lembaganya itu, Pak Wakil Gubernur. Kenali. Bukan kena. Memang nyatanya begitu. Saya mendukung. Saya ini cukup memilih saja. Bahkan sudah jelas tuh. Jadi yang namanya teroris, indikasinya ada Densus 88 menangkap Koch. Nah, para yang gentayangan di atas sudah nggak mau itu menjawab. Maka yang ditanyakan ini kok jawabnya itu. Ya jawab ini menandakan ini kecil. Untuk apa dijawab? Orang yang bodoh saja bisa menjawab. Kepanjangan nggak Pak? Jangan lanjut. Nanti kalau lanjut mukadimahnya sampai di sini terus sampai nggak kesini lagi. Ya saudara-saudara, ini namanya silaturahim. Artinya su'uban wa qabailan lita'arufu. Karena kita bahasa orang Jawa Barat, ya pakai bahasa Jawa Barat dan bahasa lainnya yang dipakai di Jawa Barat. Mudah-mudahan tidak ada niat jelek. Tapi karena mudah-mudahan itu masih harapan, maka kita ucapkan yang pasti. Tidak ada niat jelek kepada gubernuran yang hari ini datang diwakili oleh wakil gubernur. Jadi tidak barangkali, tidak mudah-mudahan, karena saya yang mengucapkan tidak ada niat jelek. Terima kasih. Hadza wallahu ya'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Syekh Azizul. Hadirin sekalian, saya sudah silaturahim pada siang hari ini dan mari kita sempurnakan dengan berhamdalillah. Alhamdulillah. Dari sini makan dulu, lalu ke sudah siap? Siap. Alhamdulillah, ganteng. Punten. Oh kan, kedekatan. Cuma ini kanan di atas, ini kiri di bawah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Qu'ud itu bukan alal kursi. Bahasa Arabnya alal maq'adi. Nah ini maq'ad. Jadi tatkala zikir duduk di sini, tatkala rukuk sujud pakai sajadah.
inilah yang kita baca di dalam Al-Quran. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Majalis itu bukan majelis ilmu saja, majlisus sholat. Jadi jangan disempitkan. Oh itu katanya asbabun nuzulnya menunggu sahabat yang sedang selesai perang Badar, nunggu perang dulu baru menikah. Iya. Ini zaman tanpa perang, sudah toleran dan damai. Dan kami selalu sampaikan ke masyarakat, walaupun tidak berdakwah turun. Dan sekarang sudah masanya menyampaikan sesuatu via IT. Nah ini mikrobnya. Tempoh hari ada sholat imam satu, duduk di kursi, wakilnya ada. Kemudian ada anak kecil. Mengapa kok imamnya di kursi? Ini nggak bisa sujud. Yang sakit sini tapi sujudnya nggak bisa. Duduk di kursi. Terus yang samping kanan itu siapa? Itulah badan imam. Kemudian yang kecil, bocil itu siapa? Itu cucu. Iya. Makanya Nabi dari kecil cucunya digendong-gendong waktu sholat. Saya juga suka dekat sama kakaknya paling dekat. Kemudian di depan siapa? Kok ada perempuan dan ada orang lain. Iya. Dulu zaman Fir'aun, prasasti di Fir'aun itu yang diambil Quran. Yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Menampilkan perempuan saja zaman Fir'aun. Zaman Arab menampilkan laki-laki saja, yang perempuan dibunuh. Kalau mendengar berita anaknya perempuan, mukanya merah, kemudian marah, dibunuh. Zaman Nabi Muhammad tidak Fir'aun, tidak jahiliyah, digabungkan. Al-muslimuna wal muslimat, wal mu'minuna wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat. Terus saya rahmatullah. Digabungkan. Nah inilah kontemporernya. Terus takut setan masuk. Setan nggak nampak, yang nampak manusia kok. Minal jinnati wan nas setan itu. Seperti mau menahan banjir. Wartawan saja ketawa. Entah ketawa nggak setuju, entah ketawa setuju. Nah, terserah, setuju boleh, nggak setuju nggak apa-apa. Hidup namanya. Hidup itu nggak harus dicintai saja, ada yang membenci. Maka jangan jadi Ka'bah. Ka'bah itu minta diziarahi saja, tidak pernah ziarah. Maka kami di sini membuat jamaah Ka'batullah. Yang ziarah kemana-mana Ka'bahnya. Nggak seperti nanti dirubah itu simbolnya. Masa Ka'bah itu nggak bisa, nggak tanggung. Kita yang dirubah. Punya galangan kapal. Kang lagi di mana nih Kang? Oh sambungin. Sambung punya bos. Woi luar. Ini para ya langsung ke laut. Ini langsung ke laut ya. Pesantren bikin apa? Ada ini. Memang ini luar biasa ya. Ini ada salian kejiwaannya pertanian dan kapal non bagian. oh iya kayu.
Ini rencana Pak selesai kapan? Hadir, Pak Jibril. Oh, iya. Iya, iya. Langsung langsung dilepas lalu. Ini langkah pertama. Rencana kedua. Yang pertama ini panjangnya 48. Yang kedua 58. Yang ketiga ini 105. Ini semua untuk ikan saja, penangkapan ikan. Yang satu yang dua. Yang ketiga ini untuk mengangkat barang dan orang. Orang bisa menampung 1.000 orang. Barang bisa menampung lebih daripada 1.000 ton. Kemana? Kalau kita dari sini ke mana itu? Irian, bawa beras. Pulang dari Irian ke sini, bawa hasil Irian. On land. Tidak pakai mingkol. Jadi perjalanan 10 hari, pulang 10 hari. Kemudian orang bagaimana? Kita punya murid ribuan, tapi tidak kenal Indonesia, hanya kenal nama. Kan Indonesia itu dari Merauke sampai ke Sabang berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Titik. Tahukah anak-anak SD yang tanah sambung menyambung itu? Tidak tahu. Gunakan kata itu. Berjalan. Untuk SD 2 tahun. Kalau punya murid 1.000 selesai. Terus menengah 2 tahun. Kalau punya murid 10.000 selesai. Kapan? Tatkala libur. Karena libur di Al-Zaitun ini bukan sepekan, 1 bulan penuh. Dan 1 tahun hanya 2 kali. Juni dan Desember. Penuh. Itulah namanya belajar di masyarakat. Jadi negara, bagian pendidikan, itu mengadopsi sistem itu. Pada waktu kami menawarkan ini tidak boleh pendidikan hanya catur bulan yang ini. Membangkitkan semangat kerja itu perlu 1 bulan kalau seperti itu. Semester, oh ini SD, apa bedanya taman kanak-kanak dengan perguruan tinggi? Manusia toh? Itu atau semester ikut malaikat diskusi panjang itu. Ya, prinsip manusia itu yang muda dan yang tua sama. Manusia dicabut roh bukan manusia lagi. Yang kedua, kelas. Anak didik itu diciptakan kembali ke kelas 1 lagi. Kelas 1 sudah sampai 6 tahun, kelas 6. Masuk sekolah menengah, kelas 1 lagi. Sampai kapan naiknya? Ya. Sudah selesai, kelas 1 lagi, SMA. Masuk S1, tingkat 1 lagi. Maka kami rubah total. Tidak boleh. Anak harus diapresiasi. Kelas 1 itu ya SD. Kelas 12 itu tamat SMA. Selanjutnya ditambah 6 tahun itu S1. Artinya kelas 18. Setuju nggak? Setuju. Nah, sini tanda setuju. Begitu. Calon gubernur kalau nggak dikasih asupan seperti ini nggak bisa tampil. Ikuti. Siapa yang kerja? Ya, siapa kerja? Orang sini. Nanti orang sini. Oh ini komandan, malaikat. Kan Jibril kan? Iya. Malaikat? Yang kerja orang sini, tukang nggak banyak. 4 orang. Yang membantu berapa orang? Termasuk yang masang 11. Berarti ditambah 4 15 orang saja. Siapa yang 15?
santri yang sudah tamat yang mau bekerja. Berapa gajinya? Ikut UMR. Makanya buat UMR yang tinggi, jangan rendah-rendah. Mengapa kok begitu? Ya UMR-nya ini gubernurnya ini. Iya. Kalau UMR-nya tinggi, saya ikut tinggi. Mencari perusahaan. Mengapa? Sebab gubernurnya maunya UMR-nya rendah-rendah saja. Maka satu strip di atas UMR itulah pendapatan. Maka harus wajib Iya. naikkan UMR. Siap. Jadi yang merendahkan hasil itu gubernur dan bupati. UMR diikuti. Maka Al-Zaitun mengikuti UMR plus. Dan sini gaji 13 itu masih diskusi. Kami sudah gaji ke-15. Bukan 14 lagi. Sudah lewat. Kapan diberikannya? Ya. Idul Fitri, Idul Adha, Muharram. Harus diikuti. Jangan diikuti, terapkan di provinsi. Walaupun RI secara luas belum, provinsi wajibkan ke bupati. Indramayu jangan rendah, ikuti UMR dari provinsi supaya diikuti oleh swasta seperti Al-Zaitun. Sampai menaikkan, kami naikkan lagi satu strip di atas UMR. Nah ini cerita UMR. Ya. Jadi ini dikerjakan 15 orang. 1,5 tahun sudah dapat 2. Ini rencana di pas pantai. Ah, pertanyaannya. Siap. Kita lanjutkan. Terus nanti melangkah sampai 15 meter dari sini. Untuk apa? Untuk menurunkan kapal supaya tidak mengganggu umum. Punya galangan sendiri ya. Indramayu, mana Indramayu? Iya, siap. Membuat kapal di Indramayu mengganggu lingkungan. Itu kawat-kawat listrik. Pas mau beres dibawa dari pabrik Terus lewat jalan menutup angkot. Iya. Nah, itu namanya bukan Pancasilais. Mendaratkan Kemanusiaan yang adil dan beradab harus ditegakkan. Ya di mana saja Indramayu seluruhnya. Nah, maka di sini dibuat. Maka apa namanya? Berapa? Sepanjang pantai pelabuhan terbentang sepanjang pantai karena pantai kita ini lebih dari 5 kilo, maka sepanjang pantai terbentang samudra biru, Pantura Indramayu, berlabuh kapal nelayan. Ini nanti berlabuh. Terus mengais sumber alam Indonesia yang kaya tak terhingga. Siapa yang bisa menghitung kekayaan? Tak terhingga. Nelayan tradisional kontemporer. Siapa kontemporer? Ini. Karena semua peralatan untuk menjaga kualitas ada di sini. Maka itu ikan masuk sampai 8 ton masuk kepada ABF. Apa itu ABF? Untuk mendinginkan 0 min 60 untuk ikan yang besar. Baru dimasukkan cold storage yang boleh 17 sampai 0. Maka kualitas mendarat sini sama dengan kualitas di laut. Nelayan tradisional yang sehari pulang. Kontemporer yang ini. Bahu membahu, itulah kerakyatan atau persatuan Indonesia. Bahu membahu, kerjasama tak terhingga.
Maka Indonesia tidak boleh dipimpin oleh aku, harus dipimpin oleh kita. Setuju. Maka namanya Nahniyah. Orang Kulon menamakan Gatherness. Terus nelayan tradisional kontemporer, bahu membahu bersama terhingga. Untuk apa? Membangun negeri tercinta, daratan dan lautannya, Indonesia Raya kekal abadi. Tuh. Luar biasa. Adanya di mana? Indramayu. Indramayu harus dijunjung tinggi. Wah, ini Pak Bupati ini luar biasa. Ini Pak Bupatinya. Indramayu, di mana kita berada? Indramayu, pantai utara, ombak gemuruh. Sebentar. Dalam bahasa Indonesia, ombak gemuruh. Ini dirubah. Gemuruh. Artinya gemuruh. Sudah masuk KBBI. Sudah masuk kamus bahasa Indonesia. Siapa yang menciptakan orang? Indramayu. Walaupun bupatinya belum masuk ke Al-Zaitun. Tuh, siapa yang ke Indramayu? Ayo. Jawab pakai serah. Siapa sih? Mana Pak Camat? Pak Camat Ini dekat sini. Pak Camat kabur. Ombak gemuruh, samudra biru, sumber kehidupan. Samudra biru, sumber alam Indonesia. Mari kita ciptakan samudra makmur kencana. Mari kita membangun Indramayu, Indonesia maju jaya. Satu titik, Indramayu bisa memajukan Indonesia kalau dimanage dengan baik. Maka kita buat seperti ini untuk mempertahankan Indramayu. Pemdanya belum terpikir. Tanya Kesra. Apalagi camat. Ini dibangun. Siapa yang bangun? Al-Zaitun. Supaya tidak abrasi. Ini breakwater. Ini nanti ditambah 200 meter lagi. Di sana yang namanya turap itu ditambah 200 meter lagi. Di sini tidak boleh ada turap supaya ombak bisa leluasa. Maka di situ namanya TUKS, terminal untuk kepentingan sendiri. Kepentingan sosial. Jangan sendiri. Ada itu nih, Baru Pak. nanti kerjasama. Nelayan tradisional dan Kontemporer. kontemporer berlakunya di sini tidak mengganggu sungai. Di pantai. Bagaimana kalau begitu? Nah, Pantai tidak Begini kalau setuju. ah. Calon gubernur harus begini. Kalau tidak, mas sekali lagi. Kalau tidak menyetujui dengan jelas, repot jadi gubernurnya. Siap. Jangan pernah mendukung. Jangan. Kalau mendukung berat dibuang. Ah. Pilih. Jadi bukan teori aja yang diberikan. Ya, langsung dipraktek. Ya, gubernur dan para menteri urusan Jakarta sampaikan ke Wali Kota Jakarta. Kita punya konsep, punya gagasan. Gagasan ini harus melambung kemana-mana tanpa harus duduk di kekuasaan. Inilah lembaga karismatik. Ini lembaga politik. Bergabung.
Oke bos, silakan. Boleh dijelaskan Bapak mewakili Gubernur Bapak Ridwan Kamil kunjungan ke Al Zaitun ada kepentingan apa Pak? Pertama saya silaturahmi sebagai umaro datang ke ulama, kan itu bagus, ada barokah dan doa. Tadi kan doanya sangat luar biasa. Yang kedua, membangun komunikasi antara pesantren sebagai mitra pemerintah, apalagi dengan lahirnya undang-undang pesantren, salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pesantren. Tetapi kalau melihat kalau Az-Zaitun ini sangat hebat ya, ini perekonomiannya luar biasa, dan juga saya juga baru ya ada pesantren yang memiliki aset sumber ekonomi yang mantap. Seperti sekarang ada galangan kapal, kan baru ada pesantren yang bikin kapal gitu. Dan juga yang lain. Kemudian juga sebagai bentuk ucapan terima kasih saya ke Zaitun, kan di Zaitun ada pendidikan formal, ibtidaiyah, sanawiyah. Pada hakikatnya kan pendidikan tanggung jawab pemerintah, tapi Al-Zaitun sudah membantu kami dalam bidang pemerintahan, dalam bidang pendidikan, termasuk juga dalam pembangunan karakter manusia. Karena di Al-Zaitun di samping diberikan pendidikan formal, tapi juga pendidikan yang pendidikan duniawi, juga ada pendidikan ukhrawi. Jadi sesuai dengan apa yang dinamakan Jabar Juara lah. Jadi Ada itu ya. Ada kaitan dengan yang viral itu Pak? Saya sudah sampaikan tadi, tentang hal semacam itu kita berharap ambil hikmahnya dari semua apa yang viral pada hari ini. Ternyata kan medsos ini dahsyat dan sangat luar biasa. Tetapi terkadang orang-orang menafsirkan dan men-share dari kenyataan ini, kadang-kadang tidak semuanya, sepotong-sepotong dan yang lainnya. Yang kedua juga dalam masalah agama, yang substansi kan dalam agama adalah akidah, kan seperti itu. Artinya saya berharap apa yang menjadi gambaran Az-Zaitun dari medsos yang digambarkan oleh orang ini segera berakhir, dan juga segera ambil hikmahnya. Yang jelas yang saya datang ke sini sudah berkomunikasi dan juga yang lainnya, sebenarnya hal semacam itu hal yang lumrah yang sudah dibicarakan, dipermasalahkan beberapa puluh tahun ke belakang tentang hal itu. Tapi kita ambil hikmahnya aja, dan harapan kami ini karena namanya juga pesantren ya harus kita arif dan bijaksana dalam menyikapi ini. Yang jelas kalau saya lihat ke sini seperti itu, nggak ketahui adanya kan tidak ada hal yang Pak Wabub, benar Pak, sinergitas lembaga harismatik dengan politik Pak untuk membangun bangsa? Saya sudah sampaikan tadi bahwa pembangunan suatu bangsa ini harus ada kolaborasi. Kolaborasi dari segi kepemimpinan. Kan tidak bisa dipungkiri pemimpin ada dua. Yang tadi disampaikan, pemimpin secara politis dan pemimpin secara harismatis. Ini harus ada kolaborasi kebersamaan. Tetapi terkadang kepemimpinan yang dua ini tidak saling bertemu, tidak saling berkomunikasi. Oleh karena itu, komunikasi dan kebersamaan serta kolaborasi antara pemimpin harismatik dan pemimpin politik ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan dan kemanfaatan untuk Satu lagi Pak Wabub, profil tentang Syekh Zaitun, hasil kunjungan silaturahim dengan Syekh Zaitun, kesannya? sangat luar biasa, pembangunannya, ekonominya, dan juga manajemennya. Karena kan tidak mudah mengurus umat yang sebanyak ini, mengurus aset yang sebesar ini. Semakin hari semakin maju, semakin hari semakin hebat. Ini juga berkat kepiawaian dan kehebatan kepemimpinan di sini. Pak Wabub, tentang Indonesia Raya 3 stansa Pak? Oh itu harus memang. Saya juga kan harus hafal. Insya Allah saya akan menghafal apa yang disampaikan oleh Syekh. Ini saya harus menghafalnya. Karena memang kalau ditelaah, dilenyapan kata orang Sunda mah, ini sangat bermakna sekali. Bahwa Indonesia itu seperti ini adanya, subur, dan juga ini kan jadi menggambarkan Indonesia yang sebenarnya itu dengan Indonesia Raya 3 stansa. Ada kemungkinan Pak Ridwan Kamil itu hadir ke Al Zaitun silaturahim? Ya saya sampaikan hasilnya, saya sampaikan. Ya, ya.